Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pembinaan Masjid (LPCRPM) serta Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil Sabtu 3 Februari 2024. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yakni Sabtu hingga Ahad 3-4 Februari 2024 dilaksanakan di Gedung BPMP Sumut yang berada di Jalan Bunga Raya nomor 96 Asam Kumbang, Medan. Hadir dalam kegiatan ini Ketua LPCRPM PP Muhammadiyah Jamaluddin Ahmad, Koordinator Regional 1 MPM PP Muhammadiyah Hadi Sutrisno, Wakil Ketua PWM Sumut sekaligus Korbit MPM dan LPCRPM PWM Sumut Hasrat Samosir, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Dr. Anda Salmi Abbas. Turut berhadir PJ Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sumatera Utara Rahmadani Lubis. Turut hadir Ketua LPCR PM PWM Sumut Dr. Anang Anas Azhar, Ketua MPM PWM Sumut Dr. Andus Sahlan Marpaung, serta para peserta Rakerwil yang terdiri dari ortam wilayah seperti Angkatan Muda Muhammadiyah, IPM, Hizbul Waton, serta tamu undangan. Dalam Rakerwil ini, LPCRPM mengangkat tema memajukan masjid mewujudkan cabang dan ranting yang berkemajuan. Sedangkan Rakerwil MPM PWM Sumut mengangkat tema kolaborasi ekosistem pemberdayaan masyarakat Sumatera Utara. Selaku Ketua Panitia, Sudirman Lubis menyampaikan seyogianya kegiatan ini digelar bulan November dan sampai saat kegiatan digelar tercatat ada 18 PDM yang berhadir. Sambutan PJ Gubernur yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sumut Rahmadani Lubis menyampaikan bahwa Rakerwil ini memiliki peran penting dalam mengembangkan masyarakat di Sumatera Utara. Beliau berharap agar majelis dan lembaga ini senantiasa memunculkan ide-ide terbaik sebagai potensi pembinaan sehingga bisa mengaktualisasikan terhadap budaya masyarakat. Sambutan Wakil Ketua PWM Sumut Hasrat Samosir, Rakerwil ini merupakan breakdown atau menurunkan program-program yang ada di Rakernas, di mana cabang dan ranting akan terus dikembangkan. Sementara itu, Ketua LPCR PM PP Muhammadiyah Dr. Andus Jamaluddin Ahmad SPSI Psikolog berpesan agar para kader-kader Muhammadiyah kembali ke masjid karena saat ini banyak warga Muhammadiyah tidak kembali ke masjid sehingga banyak masjid-masjid yang sepi. Dengan slogan dari masjid kita bangkit, diharapkan dakwah Muhammadiyah bisa menyentuh generasi Z agar generasi muda bisa mencintai Islam sejak kecil. Beliau juga berpesan agar masjid bisa menjadi basis dakwah para kader Muhammadiyah. Berikut wawancara tim jurnalis Infomu.co. Alhamdulillah cabang ranting seluruh Indonesia terus tumbuh berkembang karena semangat untuk bermuhammadiyah itu kembali menyala-nyala ya di seluruh Indonesia itu. Itu dibuktikan dengan banyaknya ranting baru, cabang baru yang lahir dalam periode 5 tahun kemarin. Dan insya Allah pada periode pasca muktamar itu akan bertambah banyak kembali. Target kita untuk cabang adalah 60% dari jumlah kecamatan. Nah, itu untuk cabang. Sehingga nanti kita menginginkan muktamar Muhammadiyah di Medan tahun 2027 cabang seluruh Indonesia sudah 60% dari jumlah kecamatan yang ada di Indonesia. Dan itu sesuatu yang insya Allah akan terwujud karena melihat anak-anak muda ya, itu punya semangat kembali untuk berdakwah. Jadi kekhawatiran kita bahwa generasi milenial, generasi Z itu akan jauh dari agama itu tidak terbukti. Dalam banyak kasus ternyata mereka yang dulu kita khawatirkan akan menjauh dari agama itu malah kemudian semangat. Itu bisa kelihatan dari banyaknya anak muda yang hijrah, anak-anak muda yang tertarik pada masalah religiositas, dan itu juga terjadi di Muhammadiyah. Nah, dari situlah kita punya kekuatan untuk semakin mengembangkan cabang ranting termasuk masjid-masjid Muhammadiyah. Maka tadi saya himbau agar anak-anak muda dalam kesibukannya berorganisasi kembalilah ke masjid karena masjid adalah tempat kita ditempa, masjid adalah tempat kita untuk tumbuh berkembang, dan masjid adalah pusat dakwah dan pusat peradaban. Insya Allah. Ya. Jadi yang pertama kita harapkan LPCR se-Sumatera Utara, LPCR PM ya, Lembaga Pengembangan Cabang dan Pembinaan Masjid, mampu yang pertama melakukan konsolidasi. Kita harapkan seluruh PDM yang sudah ada kepengurusan LPCR PM.
Itu harapan kita, sehingga nanti Sumut akan menjadi satu-satunya LPCR PWM yang seluruh PDM-nya ada LPCRM-nya. Dan itu kita cukup bangga karena yang hadir separuh lebih saat ini. Ini kan baru masa awal periode. Nah, kita harapkan pada tahun berikutnya, tahun ini ya dan berikutnya, LPCR PWM lebih kuat konsolidasinya sehingga semua PDM akan tumbuh lahir LPCR PM di periode ini. Yang kedua, setelah konsolidasi adalah bagaimana kita kemudian menggerakkan cabang ranting dengan sumber daya yang ada. LPCR PM yang sudah terkonsolidasi itu bisa fokus untuk melahirkan cabang-cabang, ranting-ranting, dan masjid unggulan. Jadi setiap PDM kita tugaskan, hasil Rakernas harus berikhtiar mewujudkan 3 cabang unggulan, 3 ranting unggulan, dan kemudian juga memiliki masjid unggulan. Jadi tingkat wilayah harus ada 1 masjid unggulan, kemudian daerah ada 1 masjid unggulan, PCM harus ada 1 masjid unggulan, dan ranting ada masjid unggulan. Dengan adanya masjid unggulan itu menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain, menginspirasi masjid-masjid yang lain, menginisiasi masjid-masjid yang lain agar masjid-masjid Muhammadiyah itu menjadi hidup, yang dalam istilah kami menjadi masjid yang makmur, memakmurkan, makmur sholat jamaahnya, makmur kegiatannya, makmur pengajian-pengajiannya, infak sodakohnya, sehingga masjid-masjid Muhammadiyah akan mampu tidak hanya mengelola jamaahnya tapi melayani masyarakat, memakmurkan. Yang memperoleh manfaat tidak hanya jamaah masjidnya tapi juga masyarakat sekitar. Itulah kekuatan Muhammadiyah, memberi untuk negeri tidak peduli siapapun mereka. Selama orang Indonesia, kita akan ikut memakmurkan bangsa ini. Itu di harapan dari Rakerwil ini. Okay. Oh ya, slogan atau salam LPCR adalah ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Kami dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat mengapresiasi kegiatan rapat kerja wilayah Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting serta pembinaan masjid yang digelar oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Harapan kami kolaborasi antara pemberdayaan masyarakat dan pengembangan cabang ranting serta pembinaan masjid ini bisa dilaksanakan secara konkret sehingga kegiatan pemberdayaan bisa juga memberikan implikasi dampak positif terhadap perkembangan cabang dan ranting serta pembinaan masjid. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan implementasi konkret dari surat Al-Ma'un, sebagaimana Kiai Dahlan yang sering diulang-ulang selama pengajian, bahwa kita harus menolong, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu semangat kita dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga langkahnya adalah how to help the people to help themselves. Bagaimana kita membantu masyarakat untuk mereka bisa membantu diri mereka sendiri untuk menuju hidup yang lebih baik. Sehingga harapan kami hasil dari rapat kerja wilayah ini bisa menghasilkan program-program yang konkret bisa dilakukan, sinergi antara pusat, wilayah, dan daerah. Kami di pusat mengapresiasi, kami akan support secara sistem panduan pedoman sehingga itu bisa diaplikasikan di wilayah dan daerah. Sehingga harapan kami pasca Rakerwil ini teman-teman daerah bisa menyusun program yang itu bisa kita lakukan untuk kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Fokus utama terkait dengan pemberdayaan masyarakat saat ini. Fokus utama kita ada di 4 bidang. Yang pertama kenapa 4 bidang ini kita pilih? Kita lihat masyarakat di grassroots itu lebih banyak bergerak di 4 hal. Yang pertama terkait pertanian terpadu, karena Indonesia memang potensi besar di pertanian, sehingga kita mendampingi teman-teman petani, peternak, pembudidaya ikan, pekebun, dan lain-lain untuk kira-kira bagaimana bisa mengoptimalkan produktivitas usaha mereka sehingga terjadi income generating yang meningkat. Harapannya dari situ peningkatan ekonomi terjadi, mereka bisa mampu mengeluarkan zakat. Nah, itu kesinambungannya seperti itu. Yang kedua, fokus kita di program pengembangan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir.
kita lihat juga potensi laut Indonesia ini sangat luar biasa, sehingga kita ada program namanya Kampung Nelayan Berkemajuan. Nah, harapannya itu bisa diterapkan di wilayah dan daerah yang memiliki potensi laut yang cukup besar. Yang ketiga, kita juga mengembangkan buruh, tapi fokus kita adalah pengembangan pemberdayaan buruh migran. Kita sudah berkoordinasi dengan cabang istimewa di Malaysia, misalkan Taiwan, untuk pemberdayaan buruh migran pasca mereka selesai dari kegiatan pengabdian di luar negeri yang kontrak berapa tahun, pulang ke rumah sehingga ada modal usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Dan yang keempat, di bidang komunitas khusus, ya, di sini ada misalkan komunitas difabel, komunitas pemulung, ataupun komunitas-komunitas lain yang harapannya dari situ bisa ada kegiatan-kegiatan yang sekali lagi outputnya nanti ada peningkatan income generating sehingga masyarakat lebih berdaya. Mungkin itu beberapa hal yang fokus kami akan kerjakan di satu periode ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dari pusat, wilayah, daerah, sehingga sama-sama kegiatan pemberdayaan ini bisa lebih memberdayakan masyarakat. Terima kasih. Jurnalis Infomu.co, Bes Nugraha, Abdi Hamdani, dan Masnal Rifai melaporkan dari Gedung BPMP Sumatera Utara.